Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan ini dengan doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita masih membicarakan sistem indera pada manusia. Kita kemarin membicarakan tentang organ indera kita untuk melihat, yaitu mata kita. Ini bagian-bagian mata kita. Nah, mata-mata kita itu dapat terganggu sebagai organ penglihatan. Misalnya gini, Anda bisa membaca nggak angka-angka ini? Ini angka 25, 29, 25, 56, 45. Kalau Anda tidak bisa membaca angka-angka ini, berarti organ mata Anda terganggu. Banyak gangguan-gangguan pada organ mata. Kali ini Bapak akan membicarakan gangguan-gangguan pada organ mata kita. Yang pertama, gangguan dan kelainan organ mata yaitu miopia, rabun jauh. Kita nggak bisa melihat benda yang letaknya jauh. Benda yang letaknya jauh kelihatan kabur. Mengapa? Karena lensa mata kita di sini itu terlalu cembung. Sehingga ketika ada bayangan benda masuk ke mata kita, itu akan jatuh di depan retina ini. Jatuh di sini, di retina. Sehingga bisa menangkap bayangan benda tadi, tapi ini di depan retina. Sehingga untuk melihatnya, orang kalau kena miopia atau rabun jauh, dia perlu menggunakan kacamata yang lensanya cekung. Nah, itu untuk orang yang miopia, rabun jauh. Gangguan kelainan organ mata yang kedua adalah hipermetropia, rabun dekat. Rabun dekat berarti orang nggak bisa melihat benda yang dekat, objek, sehingga kelihatan kabur. Biasanya sulit untuk membaca tulisan di buku. Mengapa ini terjadi? Karena lensa mata ini terlalu pipih. Karena itu ketika ada benda, bayangannya jatuh di belakang retina. Ini retina yang merah ini. Ini jatuh di sini. Sehingga retina nggak bisa menangkap bayangan benda, nggak bisa menangkap benda. Ini biar bisa normal, maka perlu dibantu dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Kacamatanya berlensa cembung. Itu. Gangguan kelainan organ mata yang ketiga yaitu juling. Apa itu juling ini? Lihat bola matanya. Tidak serasinya otot mata kanan dan otot mata kiri. Sehingga anak ini arah pandangan kedua bola mata tidak sama. Ini contoh-contohnya orang yang juling. Penyebabnya apa? Ini mungkin ada riwayat juling dalam keluarga, atau dia menderita lumpuh otak, kelainan genetik, kelainan sifat keturunan, atau juga dilahirkan dalam keadaan prematur, belum waktunya lahir, sehingga lahir dalam kondisi berat badan sedikit sekali. Itu juga menyebabkan juling. Kita masih berbicara juling. Pengobatannya apa? Biasanya dengan penutup mata oleh dokter. Ini sesuai saran dokter ya. Penutup mata untuk melatih otot mata kita. Tetes mata atropin untuk melatih berkaitan dengan otot. Suntik botok ini untuk melatih otot agar seimbang. Yang satu kuat, yang satu juga kuat. Kadang-kadang juga kalau sudah parah, kalau juling seperti ini, maka dengan operasi. Kalau Anda punya tanda-tanda seperti ini, untuk pengobatannya, maka konsultasikan pada dokter yang spesialis ahli mata. Kelainan organ yang keempat itu glaukoma. Ya ini, orang kalau kena glaukoma. Ada tekanan mata, ini akibat cairan mata
tidak mengalir dengan baik, sehingga banyak air mata di mata ini tertekan mata. Tekanan itu akan mengakibatkan kerusakan jaringan saraf ini jaringan saraf pada mata tertekan. Ini padahal nanti akan mengirimkan impuls-impulsnya ke otak, sehingga otak bisa menerjemahkan gambar tersebut. Orang kalau kena glaukoma, impuls sarafnya, jaringan sarafnya terdesak, rusak, maka dia tidak bisa melihat benda lagi. Nah, orang kalau kena glaukoma, bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Pencegahannya bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung sumber antioksidan, makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel dan vitamin C seperti jeruk. Kita juga agar terhindar dari glaukoma membatasi konsumsi minuman berkafein. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Selanjutnya, kita bisa memposisikan bantal sedikit lebih tinggi saat kita tidur. Selanjutnya adalah berolahraga secara rutin. Kalau ada gejala-gejala glaukoma, maka kalian bisa konsultasi ke dokter spesialis mata. Selanjutnya, gangguan kelainan organ mata itu presbiopi. Ini presbiopi. Apa itu? Ini kalau normal ya, ini nggak normal, presbiopi. Ketidakmampuan melihat benda seseorang, baik itu jauh atau dekat, dengan jelas, biasanya pada orang-orang tua. Mengapa di sini? Karena lensa matanya, daya elastisitasnya, dia mencekung, itu hilang. Tidak bisa mencembung, mencekung. Ya, ketika ingin melihat benda yang dekat, dia mencembung. Ketika melihat benda yang jauh, dia mencekung. Tapi lensa matanya, daya elastisitasnya kurang. Maka biasanya orang tua itu kalau kena presbiopi, dia dibantu menggunakan lensa ganda. Kacamatanya double, ada yang cembung, ada yang cekung. Ini pada yang sudah tua. Selanjutnya, gangguan dan kelainan organ mata yang keenam, rabun senja, adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam intensitas cahaya yang rendah. Ini orang kalau normal seperti ini, dia melihat lingkungan. Kalau rabun senja seperti ini, seperti sudah sore, padahal belum sore. Itu disebabkan oleh apa? Orang kalau kena rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Sehingga untuk penyembuhannya memperbanyak makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Nah, selanjutnya gangguan dan kelainan organ mata yang ketujuh adalah buta warna. Nah, tadi saya mengatakan kamu bisa melihat angka-angka ini enggak? Angka berapa ini? Ini angka berapa? Kalau kamu nggak bisa melihat warna ini, biasanya kamu didiagnosis buta warna. Mungkin nanti kalau ketika kamu masuk kuliah di jurusan ilmu sains di perguruan tinggi negeri atau di kepolisian, di tentara, maka ada tes buta warna. Tes buta warna ya membaca seperti ini. Ya, membaca seperti ini. Ini angka berapa? Orang kalau tidak bisa membaca angka ini, berarti dia tidak mempunyai kemampuan melihat warna-warna tertentu, alias dia penderita buta warna. Ada 3 jenis buta warna. A. Trikonasi. B. Dikromasi. C. Monokromasi. Buta warna yang pertama, trikomasi. Ada perubahan tingkat sensitivitas warna dari 1 atau 2 sel kerucut. Sel kerucutnya tidak hilang, tapi dia tidak sensitif lagi, sehingga nggak terlalu parah buta warnanya. Ada 3 jenis trikromasi.
Yang pertama adalah protonomali. Dia tidak bisa mengenal warna merah. Mungkin nggak bisa melihat angka ini, angka berapa ini warnanya, atau angka ini. Deuteromali. Dia tak mengenali warna hijau. Ada sel kerucut warna hijau, tapi daya sensitivitasnya warna berkurang. Trinomali. Dia tidak mengenali warna biru. Itu untuk yang A. Ini enggak terlalu parah. Yang buta warna yang kedua ini dikromasi. Salah satu atau lebih sel kerucut tidak ada. Contohnya protonapia. Sel kerucut yang peka warna merah tidak ada. Sama sekali enggak bisa melihat warna merah. Deuteronopia. Sel kerucut yang peka warna hijau tidak ada. Yang ketiga, titranopia. Tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna biru. Sehingga kalau ada ini, ada warna biru, nggak bisa melihat dia. Ceknya dengan seperti ini. Ini mungkin biasanya keturunan juga. Yang 8, buta warna yang paling parah adalah monokromasi. Retina, tempat melihat bayangan benda, itu mengalami kerusakan total. Ya. Sehingga dia hanya bisa melihat di sekitarnya warnanya hitam putih yang mampu diterima oleh retina kita. Mungkin kita pernah ingat, bagi seangkatan saya, seusia saya, televisi itu hitam putih. Seperti itu. Yang kita lihat di sekitar kita hanya warna hitam dan putih. Selanjutnya, gangguan dan kelainan organ mata yang ke-8 adalah katarak. Ada perubahan lensa mata yang semula ini bening, itu menjadi keruh. Ya, sehingga penglihatan terganggu. Ini kalau mata tanpa katarak, ini mata dengan katarak. Ini biasanya diderita oleh orang sudah lanjut usia. Ada lapisan putih pada matanya. Lapisan putih pada matanya. Ini disembuhkan dengan operasi pengangkatan lensa. Yang rusak diganti dengan lensa buatan yang baru. Ini diderita oleh orang yang sudah usia lanjut. Nah, dari berbagai macam penyakit yang Bapak jelaskan, kita akan merasakan bahwa kesehatan itu adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Mari kita bersyukur kepada Allah terhadap kesehatan yang dilimpahkan kepada kita. Kita lihat orang-orang yang sakit, baru kita bisa merasa bersyukur. Kalau kalian sakit, bersabarlah. Ini ujian dari Allah dan semoga aja bisa mengurangi dosa-dosa kalian. Ketika kita mau sembuh, itu ada ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir dengan berobat, dengan memperbanyak makanan yang bergizi, dengan berolahraga. Ikhtiar batin dengan banyak berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dari hasil penelitian, orang yang rajin salat tahajud dapat menyembuhkan penyakit yang ia derita. Ini merupakan hasil penelitian disertasi Profesor Soleh dari Kediri yang menjadi guru besar di Fakultas Psikologi UIN Surabaya. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.